Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhat tullab, sabahul khair, sabahul wardah, sabahul sururi was sa'adah. Kaifa halukum hadzal yawm? Arju an takunu bi khairin daiman insyaallah. Ya ayyuhat tullab, qad arafna anna fil muhadarah as-sabiqah qad ta'allamna 'anil istima' wal qira'ah fi ad-darsil awal, yani ilqa'ul ma'lumat, yani an-nusus wal hiwar 'anil mulahadat wal isti'ab wal ijza' wa taqdimul ara'. Wa fi hadzal yawm sanastamir wa sanatarakkazu ila al-kitabah wal kalam. Al-kitabah yakni writing, wal kalam yakni speaking. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab 1 tentang al-mulahadat, isti'ab, ijza' dan taqdimul ara'. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami berbagai ungkapan dan kaidah serta tarkib yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan berupa meminta perhatian atau mulahadat, mengecek pemahaman atau al-isti'ab, menghargai kinerja atau al-ijza', dan mengemukakan pendapat atau taqdimul ara'. Fa ya ayyuhat tullab, istami'u jayyidan. Hayya bina nabda dirasatana al-yawm bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maddah al-ula yani al-kitabah. Wa fi hadhihi al-maddah sanata'allamu 'anil qawaid wat tarakib li kitabatil ibarat wal jumlah 'anil mulahadat wal isti'ab wal ijza' wa taqdimul ara'. Baik, pada bagian pertama yakni tentang al-kitabah, yang akan kita pelajari adalah berbagai kaidah dan tarkib nahwiyah, kaidah bahasa Arab yang bisa kita gunakan untuk menulis atau menyampaikan informasi tentang berbagai ungkapan dan kalimat tentang al-mulahadat, apa tadi? Meminta perhatian, al-isti'ab, mengecek pemahaman, al-ijza', menghargai kinerja, dan taqdimul ara', mengemukakan pendapat. Al-qa'idah al-ula yakni ismul mausul, atau dalam bahasa Indonesia disebutnya kata sambung atau kata konjungsi. Berikut ada 4 contoh tentang ismul mausul atau kata konjungsi. Namun sebelumnya yang harus kalian tahu adalah isim mausul dalam bahasa Arab itu ada 6. Yang pertama alladzi, yang kedua alladzani, yang ketiga alladzina, yang keempat allati, yang kelima allatani, yang keenam allati. Istami' jayyidan, dengarkan baik-baik. Contoh yang pertama, syukran katsiran ilal ustaz alladzi qad a'tani fursatan tsaminatan. Di sini kata yang disambungkan dengan isim mausul adalah kata al-ustaz. Al-ustaz dia nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya?
di depannya ada al ustaz. Ma'rifat itu artinya sudah tertentu, bukan bersifat umum lagi. Kalau lawannya itu nakiro, kalau nakiro berarti dia masih bersifat umum. Ustadznya itu belum ustadz yang diketahui, ustadznya masih bersifat umum seperti itu. Nah, kalau yang bersifat umum berarti nggak ada alnya. Kalau ada alnya berarti dia ma'rifat, sudah ditentukan ustadznya, sudah diketahui ustadznya. Ustadz di sini karena dia muzakkar maka menggunakannya allazi, dan ustadznya jumlahnya cuma ada satu, maka menggunakannya allazi. Kalau ustadznya ada dua, misalkan ustazani ya, berarti menggunakannya allazani. Kalau ustadznya cuma satu, al-ustazi, allazi. Kalau ustadznya banyak, al-asatidu, berarti menggunakan allazina. Seperti itu. Contoh yang kedua, atiflu ghaliban yuqallidu abawaihi allazaini rabbayahu fis suluki wal adat. Nah, kalau di sini abawaihi ini dia juga sudah ma'rifat. Kok bisa ma'rifat? Karena dia diidhofahkan dengan isim dhamir hi gitu ya. Hi di belakangnya itu, maka dia sudah menjadi ma'rifat. Kemudian abawai itu artinya dua orang tua dan dia kedudukannya dibaca nasab. Maka belakangnya atau isim mausulnya juga harus bermakna dua dan dibaca nasab juga. Maka menjadi abawaihi allazaini. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 3, ra'aitul binta allati tajlisu tahta syajarah. Al-binta di sini adalah artinya anak perempuan. Anak perempuan berarti dia muannas, maka menggunakan allati. Dia anak perempuannya cuma satu, menggunakan allati. Kalau anak perempuannya ada dua, al-bintani ya, maka menggunakannya allatani. Karena dia cuma satu, maka menggunakan allati, al-binta allati tajlisu tahta syajarah. Yang nomor 4, qabaltul muwaddafina alladzina ya'maluna fil idarah. Al-muwaddafin di sini artinya adalah jamak, banyak pegawai. Karena dia jamak, menunjukkan arti banyak, maka menggunakannya alladzina. Dan dia muzakkar, menggunakan alladzina. Kalau jamaknya muannas, maka menggunakan allati. Seperti yang sudah Bu Muna sampaikan tadi ya, yang ada 6 itu, ada alladzi, allazani, alladzina, allati, allatani, allati. Kata yang bergaris bawah berfungsi sebagai kata sambung atau isim mausul. Kata yang akan disambungkan dengan isim mausul, berarti contohnya tadi al-ustaz, abawaihi, al-binta, al-muwaddafin, itu berarti kata yang akan disambungkan dengan isim mausul. Harus ma'rifat dan disesuaikan dengan jenis dan jumlahnya. Jenisnya berarti tadi apakah dia muzakkar atau muannas, jumlahnya berarti apakah dia mufrad atau tasniyah atau jamak ya. Seperti kata yang mengandung al, berbentuk idhofah, nama diri, kata ganti dan lain-lain. Jadi ma'rifat itu contohnya kata yang mengandung al. Kata yang berbentuk idhofah, abawaihi tadi ya, nama diri, nama, berarti dia sudah ma'rifat karena sudah diketahui. Kata ganti, isim dhamir dan lain-lain. Al-an, al-qa'idah as-saniyah, uslub at-ta'ajjub.
Misal, min al-jumlah kitabatuka jamilatun menjadi ma ajmala kitabatak. Ma ajmala kitabatak. Yang tadinya artinya tulisanmu bagus, kitabatuka jamilatun. Tulisanmu bagus. Menjadi ma ajmala kitabataka. Betapa indahnya tulisanmu. Contoh yang kedua ada rasmuka jamilun. Menjadi ma ajmala rasmaka. Ma ajmala rasmaka, betapa indahnya lukisanmu. Fasluka nadhifun. Ma andofa faslaka. Ma andofa faslaka, betapa bersihnya kelasmu. Contoh yang lain, sautuka jamilun, ma ajmala sautak. Hadal baitu kabirun, ma akbaru hadal bait. Qira'atuka jamilatun, ma ajmala qira'atak. Al-hujratu nadhifatun, ma andafa al-hujrah. Ma huwa uslubut ta'ajjub? Uslubut ta'ajjub ta'rifuhu yani ta'biru kalami yadullu ala dahsyah wal istighrab 'ani asy-syu'ur ad-dakhili lil insan 'inda infi'alihi hina yasta'zimu amran nadiran aw sifatan fi syai'in ma qad khufiya sababuha. Gaya bahasa ta'ajjub adalah ungkapan yang menunjukkan kekaguman dan keheranan yang berasal dari perasaan manusia secara emosional ketika dibuat kagum oleh sesuatu yang asing atau yang aneh. Misalkan kalian melihat pemandangan yang sangat indah, melihat view yang sangat indah, kemudian kalian kan pasti Masya Allah, betapa indahnya ciptaan Tuhan, misalkan seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dalam bahasa Arab juga ada gaya bahasa seperti itu, disebutnya adalah at-ta'ajjub. Dan gaya bahasa ini digunakan untuk menunjukkan atau mengungkapkan kekaguman atau bisa juga untuk menghargai kinerja yang baik dari orang lain. Paham tuh? Al-qaidah ats-tsalisah yani an-na'tu wal man'ut. Na'at man'ut. Na'at man'ut dalam bahasa Indonesia disebut kata sifat. Na'at artinya sesuatu yang menjadi sifat atau karakteristik tertentu dari suatu benda atau seseorang. Seperti yang pernah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, entah kelas 10 atau di SMP atau di MTS, na'at itu harus selalu menyamai man'ut dalam 4 hal. Na'at itu kata sifatnya, man'ut itu yang disifati. Yang disifati selalu ada di depan. Entah dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia sepertinya sama ya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia itu bunga yang cantik, yang disifati apa? Bunga. Kata sifatnya adalah cantik. Maka kata sifat ada di belakang. Dan dalam bahasa Arab juga sama, kata sifat juga ada di belakangnya. Tapi dia harus selalu menyamai yang disifati dalam hal apapun. Yang pertama, dalam hal jenisnya, apakah dia mudzakkar atau muannas. Kalau yang disifati atau man'utnya itu mudzakkar, maka na'atnya juga harus mudzakkar. Contoh, al-usbu'u al-mustaqbal. Di sini al-usbu' itu adalah isim mudzakkar. Maka na'atnya atau kata sifatnya juga harus mengikuti mudzakkar, sama. Depan tidak ada tak marbutoh, yang belakang juga tidak ada tak marbutoh. Sekarang contoh yang muannas,
Fikrotun jayyidatun. Fikrotun jayyidatun. Fikrotun ini muannas. Tandanya apa? Ada tak marbutoh. Maka naatnya atau kata sifatnya juga harus muannas. Ada taknya juga. Coba perhatikan. Fikrotun jayyidatun. Seperti itu ya. Selanjutnya, harus menyamai dalam hal apa lagi naat dan mat'ud itu? Yang kedua adalah dalam hal tertentu atau umumnya. Apakah dia itu sifatnya ma'rifat atau nakiroh? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau ma'rifat berarti dia itu sudah diketahui, sudah tertentu. Kalau nakiroh sifatnya masih umum. Itulah bahasa Arab ya. Ada ma'rifat, ada nakiroh. Contohnya yang ma'rifat seperti apa? Depannya ada alnya. Al-usbu'u al-mustaqbalu. Nah, depan ada al, belakang juga harus ada alnya. Yang disifati ada alnya, kata sifatnya juga harus ada alnya. Paham tuh? Contoh yang nakiroh ada fikrotun jayyidatun. Fikrotun jayyidatun. Fikrotun jayyidatun. Fikrotun itu nakiroh. Dia sifatnya masih umum. Tandanya apa? Tanwin. Fikrotun. Kita membacanya fikrotun. Jayyidatun. Nah, karena yang depan nakiroh menggunakan tanwin, belakang juga harus sama. Jayyidatun menggunakan tanwin juga. Kalau di yang depan ada alnya, yang belakang juga harus ada alnya. Harus selalu sama. Itulah naat man'ud. Kemudian naat man'ud juga harus sama dalam hal jumlahnya. Jumlah itu apakah dia mufrad, musanna, ataukah jamak? Itu harus sama antara naat dan man'udnya. Contoh, al-usbu'u al-mustaqbalu. Al-usbu'u dia itu mufrad. Al-mustaqbalu kata sifatnya atau naatnya juga harus mufrad. Paham ya? Contoh yang kedua yang musanna. Ada contohnya, misal tilmizani mujtahidani. Tilmizani mujtahidani. Dia tilmizani itu musanna. Musanna itu apa? Menunjukkan makna dua. Tilmidun satu murid, tilmizani dua murid. Tanda musannanya apa? Ada alif dan nun. Alif dan nun itu adalah tanda dari musanna yang dibaca rofa ya. Tandanya alif dan nun. Nah, di sini yang disifati itu musanna, kata sifatnya juga harus musanna. Maka contohnya tilmizani mujtahidani. Seperti itu. Kalau satu murid saja atau tilmidun, maka tilmidun mujtahidun. Tilmidun mujtahidun. Tapi karena tilmidani dua murid, maka kata sifatnya atau naatnya juga harus sama. Mujtahidani, belakangnya ada alif dan nunnya. Contoh yang jamak, talamidun mujtahiduna. Talamidun mujtahiduna. Nah, talamidun itu adalah jamak, artinya banyak murid, maka naatnya atau kata sifatnya juga harus jamak sama. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Gitu ya. Kemudian jamak yang untuk muannas ini. Ada tilmidatun mujtahidatun. Tilmidatun mujtahidatun. Tilmidatun banyak murid perempuan, mujtahidatun yang rajin ya, atau yang bersungguh-sungguh. Yang depan jamak, tanda jamaknya apa? Ada alif dan ta.
maka yang belakangnya juga harus jamak, sama, ada alif dan taknya juga. Seperti itu naat dan man'ut dalam hal jumlahnya. Selanjutnya yang keempat, harus sama dalam i'rabnya. I'rabnya, apakah dia marfu atau dibaca rofa, apakah mansub atau dibaca nasab, ataukah majrur, apakah dibaca jer. Contohnya, fil usbu'il mustaqbali. Fil usbu'il mustaqbali. Nah, di sini ada huruf jer berupa fi. Fi adalah huruf jer. Dia bertemu dengan isim ma'rifat al-usbu'i. Isim ma'rifatnya sebelum ada fi maka bunyinya al-usbu'u. Karena dia depannya ada fi, kemasukan huruf jer, maka menjadi fil usbu'i. Harokatnya berubah menjadi kasroh. Tadinya domah. Sebelum ada fi, harokatnya domah. Usbu'u. Setelah ada fi menjadi kasroh. Usbu'i. Al-mustaqbali. Ini sama ya. Usbu'i, al-usbu'i, al-mustaqbali. Fil usbu'i, al-mustaqbali. Al-usbu'i harokatnya kasroh. Al-mustaqbali juga kasroh. Seperti itu. Berarti sama-sama dibaca jer. Contoh yang marfu atau yang dibaca rofa adalah fikrotun jayyidatun. Fikrotun jayyidatun. Nah ini. Tanda rofanya apa? Dhammah tanwin. Dhammah tanwin ya. Maka yang belakang juga harus rofa. Jayyidatun. Nggak boleh misalkan kalian bilang fikrotun jayyidatan, itu salah ya, salah. Yang benar adalah fikrotun jayyidatun, harus sama harokatnya yang ujung. Itulah naat man'ut. Kemudian contoh yang mansub, yang dibaca nasab ada sanar kabul qitara as-sari'ah. Sanar kabul qitara as-sari'ah. Nah, sanar kabul qitara as-sari'ah. Kita akan naik kereta yang cepat. Al-qitara itu dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena dia menjadi maf'ul. Objeknya. Kan ada fa'il, fi'il, maf'ul. Fa'il itu pelakunya, fi'il itu kata kerjanya, maf'ul itu objeknya. Maf'ul itu selalu dibaca nasab. Tanda nasabnya apa? Harokat fathah. Nah, maka naatnya atau kata sifatnya juga harus sama harokatnya, fathah juga. Tidak boleh al-qitara as-sari'i. Nggak boleh ya, harus sama. Al-qitara as-sari'ah. Depan fathah, belakang juga fathah. Hakada anin na'at wal man'ut. Fahimtum? Al-an nastamir ila al-ibarat. Al-kalam كثير من العبارات والجملة الذي نستخدم لإلقاء الملاحظات والاستيعاب والإجزاء وتقديم الآراء. Jadi ada banyak sekali ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi berupa meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan mengemukakan pendapat. Apa saja al-ibaratnya? Mahya al-ibarat? Istami' jayidan. Al-ibarat anil mulahadhat, ungkapan-ungkapan untuk meminta perhatian dari orang lain atau dari audiens. Misalnya, arju intibahakum, undur, istami'u jayidan,
اسمعوا ولاحظوا اسمعوا ولاحظوا اسكتوا لحظة اسكتوا لحظة لا تتكلموا لا تتكلموا لا تمزح هنا لا تمزح هنا لا تعمل الضوضاء لا تعمل الضوضاء لا تعمل الضوضاء هكذا. Al-ibarat 'anil isti'ab, mengecek pemahaman. Fahimtum, hal fahimtum, hal tafhamu ma aqul, hal tafhamu ma aqul, hal tafhamu ma aqsud, hal tafhamu ma aqsud, hal huwa wadih, hal huwa wadih, ماذا قلت ماذا قلت أليس كذلك أليس كذلك هل عندكم سؤال هل عندكم سؤال. الجواب للاستيعاب مثلا فهمت فهمت فهمنا فهمنا واضح واضح نعم بالطبع نعم بالطبع نعم أنا أفهم نعم أنا أفهم عندي سؤال عندي سؤال أنا لا أفهم آسف أنا لا أفهم آسف ما سمعت جيدا آسف ما سمعت جيدا آسف سامحني أنا لا أفهم سامحني أنا لا أفهم لا أعرف ما تقول لا أعرف ما تقول. الآن العبارات عن الإجزاء. استمعوا جيدا. عجيب عجيب جيد جيد رائع رائع ممتاز ممتاز تمام تمام لذيذ لذيذ أنا متعجب جدا أنا متعجب جدا أحسنت أحسنت هذا أحسن هذا أحسن ما أجمل كتابتك ما أجمل كتابتك ما أجمل رسمك ما أجمل رسمك ما أجمل قراءتك ما أجمل قراءتك ما ألذ هذا الطعام ما ألذ هذا الطعام. الأخيرة يعني العبارات عن تقديم الآراء. مثلا ما رأيك عن ما رأيك عن كيف رأيك كيف رأيك أوافق على رأيك أوافق على رأيك يا لها من فكرة جيدة يا لها من فكرة جيدة هذه فكرة جيدة هذه فكرة جيدة أنا موافق أنا موافق صدقت صدقت وافقت على ما تقول وافقت على ما تقول صحيح رأيك جيد رأيك جيد هذا هو رأي رائع هذا هو رأي رائع وافقته على رأيه وافقته على رأيه أوافقك على خطتك أوافقك على خطتك هذا رأي خاطئ هذا رأي خاطئ. الآخر يعني ما رأيكم والجواب هذه فكرة جيدة أو وافقت وافقت. وكيف أنتن يا أيها التلميذات مثلا نحن نوافق kami setuju هذا صحيح هذا صحيح ini benar betul sekali seperti itu. Atau yang selanjutnya alaysa kadzalik alaysa kadzalik la hadza ra'yun khati la hadza ra'yun khati la mushkilah la mushkilah tidak masalah no problem hadza ahsan ini bagus. Hakada al-ibarat
عن إلقاء المعلومات في الدرس الأول، يعني الملاحظات والاستيعاب والإجزاء وتقديم الآراء. وقد تعلمنا هذا اليوم، ربما كفينا هنا. يا أيها الطلاب، هيا بنا نختتم دراستنا اليوم بقراءة الحمد لله معا. الحمد لله رب العالمين، اللهم انفعنا بما علمتنا هذا اليوم. شكرا على حسن اهتمامكم، والله موفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في المحاضرة القادمة. Bye bye.